Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmiyah dari Prodi Psikologi, kelas Psikologi Kognitif D dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menerangkan tentang memori. 1. Pengertian memori. Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi ini. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpulkan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan yang mampu disimpan dengan baik. Sehingga memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Ada 3 tahap proses mengingat, yaitu memasukkan informasi, encoding, menyimpan, storage, dan mengingat atau retrieval. Kemampuan mengingat ada 3, yaitu learning, menerima, retention, menyimpan, dan remembering atau mengingat kembali. Model-model memori ganda. Memori menurut para ahli. Menurut James, William James adalah seorang filsuf, dokter, dan psikolog yang mengembangkan konsep memori ganda. Memori merupakan elemen penting dalam sebagian besar proses kognitif. Memori ganda berkembang pada akhir tahun 1800-an ketika James membedakan memori langsung yang disebut memori primer dan memori tidak langsung yang disebut memori sekunder. Atkinson dan Shiffrin. Beliau mengemukakan bahwa memori terdiri dari 3 penyimpanan: daftar sensori, penyimpanan jangka pendek, dan penyimpanan jangka panjang. Daftar sensori memiliki kapasitas besar, namun informasi dalam penyimpanan ini hilang dengan cepat dan dengan mudah digantikan oleh informasi baru yang serupa. Daftar ini mempresentasikan informasi secara ikonik dan memungkinkan data visual yang disaji secara singkat disimpan dalam memori untuk diproses nantinya. Terdapat representasi lain, yaitu memori pantul untuk mendengar, kendati ini kurang dipelajari. Model-model memori. Memori jangka pendek atau short-term memory. Sistem memori yang memiliki kapasitas terbatas dengan informasi yang biasanya tersimpan selama 30 detik, kecuali kita menggunakan strategi untuk menyimpannya dalam kurun waktu yang lama. Memori jangka pendek memiliki keterbatasan kapasitas, namun dapat menyimpan informasi untuk waktu yang lebih lama. Memori jangka pendek bukan hanya sebuah penyimpanan sementara, tetapi juga tempat pemikiran secara aktif, tempat menyaring, memilah, dan mengolah atau menggabungkan informasi lama dengan informasi baru. Lalu, memori dapat mengambil keputusan. Proses ini disebut penemuan mental. Penemuan mental merupakan salah satu fungsi terpenting dari ingatan jangka pendek. Model memori kerja dikembangkan Bentley dan Hitch pada tahun 1974, merupakan upaya untuk meniru proses-proses yang bekerja dalam CTM. Oleh karena itu, ini merupakan alternatif bagi penyimpanan jangka pendek yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin. Terdapat 3 komponen utama dalam model ini: 2 sistem budak, pengulangan fonologis, dan papan sketsa visuospasial yang dikendalikan oleh sistem utama dan pelaksana pusat pada tahun 2000.
Pada tahun 2000, Beckley menambahkan satu sistem budak lagi, yaitu penyangga episodik. Sejumlah studi pencitraan otak menunjukkan bahwa setidak-tidaknya beberapa fungsi tersebut secara anatomis mungkin terpisah. A. Pengulangan fonologis. Pengulangan fonologis atau artikulator menyimpan bunyi-bunyi wicara dalam jumlah terbatas untuk waktu kurun singkat. Terdiri dari dua komponen, penyimpanan fonologis pasif dan proses pengendalian artikulatori atau subvokal yang membantu latihan mental. Bukti eksperimental mendukung pengulangan fonologis. B. Papan sketsa visuospasial. Papan sketsa visuospasial merupakan versi visual pengulangan fonologis, menyimpan untuk sementara dan memanipulasi informasi visual dan spasial dengan cara yang sama seperti pengulangan fonologis dalam bicara. Sistem spasial penting bagi orientasi geografis dan perencanaan tugas-tugas spasial. C. Penyangga episodik. Beckley memperkenalkan penyangga episodik sebagai sistem budak ketiga yang dikendalikan oleh pelaksana pusat. Penyangga episodik bertindak sebagai alat penghubung antara sistem-sistem budak lain dan LTM dan sebagai tempat penyimpanan sementara di mana informasi dan sejumlah sumber digabungkan menjadi suatu kesatuan utuh untuk yang dapat ditarik dan digunakan sebagai satu ruang percontohan untuk membantu belajar. Penyangga juga dapat memproses informasi yang tidak ditangani oleh sistem-sistem budak lainnya seperti musik dan informasi semantik. D. Pelaksana pusat. Mengatur sumber daya atensional ke subsistem-subsistem lainnya, serta bertanggung jawab atas proses-proses berpikir tingkat tinggi yang digunakan dalam penalaran dan pemahaman bahasa. Pelaksana pusat hanya memiliki kapasitas atensional terbatas dan tidak memiliki kapasitas penyimpanan. Jika suatu tugas terlalu menuntut sumber daya pelaksana pusat akan habis dan mengakibatkan penurunan kinerja tugas. 2. Memori jangka panjang. Jenis memori yang bersifat relatif, menetap, dan menyimpan informasi sangat banyak dalam waktu yang lama. Kapasitas memori jangka panjang ini sangat besar. Von Neumann berpendapat bahwa kita tidak pernah melupakan apapun. Namun bahkan apabila kita melupakan beberapa hal, kita dapat menyimpan informasi beberapa miliar kali lebih banyak dibandingkan sebuah komputer besar. Kapasitas LTM. Sulit bagi kita membayangkan kapasitas dan durasi informasi yang ditampung dalam LTM. Namun kita masih bisa menyusun perkiraan mengenai karakteristik tersebut. Durasi LTM. Sebuah studi penelitian menyelidiki durasi LTM dilakukan oleh Beckrich dan Whitlinger. Data yang dihimpun Beckrich dan rekan-rekannya mendukung gagasan bahwa LTM dan DNA bertahan dalam waktu yang sangat lama. Penyimpanan LTM. Menurut gagasan Donald Hebb tentang LTM menyatakan bahwa informasi dari STM akan dikirim ke LTM apabila diulang-ulang di STM dalam jangka waktu yang cukup lama. Transformasi informasi dari STM ke LTM tersebut terjadi karena struktur otak sirkuit yang berisikan aktivitas-aktivitas neural yang bergema dan memiliki neuron-neuron yang mampu bergerak dalam putaran secara mandiri. Apabila sirkuit itu tetap aktif selama suatu periode tertentu, maka terjadi
Apabila sirkuit itu tetap aktif selama satu periode tertentu, maka terjadilah perubahan kimiawi atau perubahan struktural. 4. Perbedaan STM dan LTM. Scoville dan Milner melaporkan bahwa pasien HM mereka memiliki STM normal namun LTM-nya lemah. Dan sebaliknya, pasien KF dilaporkan oleh Selig dan Warrington memiliki STM buruk, LTM-nya normal. Disosiasi ganda ini menunjukkan bahwa memori jangka pendek dan jangka panjang kemungkinan melibatkan mekanisme pemrosesan yang berbeda. Efek awal atau baru dalam ingatan bebas juga merupakan bukti bagi perbedaan kualitatif dalam pemrosesan antara STM dan LTM. Proses-proses pengedahan dan penarikan dalam LTM. Proses pengedahan LTM. Beberapa proses bertanggung jawab terhadap penyimpanan informasi dalam LTM, mencakup atensi, pengulangan, dan latihan. Tanpa atensi, informasi tidak dapat diproses secara sadar. Karenanya masuk akal untuk mengharapkan bahwa untuk menyimpan informasi, kita harus secara sadar memerhatikan informasi dalam proses belajar implisit. Proses-proses penarikan dalam LTM. Kegagalan untuk menarik suatu memori tidak selalu merupakan bukti bahwa memori tersebut telah hilang selamanya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menggambarkan proses penarikan, khususnya terkait pengenalan yang secara umum lebih unggul dibanding ingatan. Teori dua proses. Ingatan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pencarian dan penarikan. Tahap kedua adalah pengenalan. Karena ingatan melibatkan satu proses tambahan, maka asumsinya ingatan akan lebih mudah mengalami kesalahan atau kegagalan penarikan ketimbang pengenalan yang hanya memiliki satu tahap tunggal di mana kesalahan dapat terjadi. Spesifisitas pengedahan. Tulving dan Thomas menunjukkan bahwa penjelasan sederhana tentang ingatan yaitu muncul dan mengenali di mana para peserta menarik materi potensial dari dalam memori dan melihat apakah materi tersebut cocok dengan petunjuk pencarian, tidak memperhitungkan data. Tulving juga mengajukan hipotesis spesifisitas pengedahan, konteks pada saat pengedahan dan konteks pada saat penarikan. Tulving berpendapat hal ini berlaku setara untuk ingatan dan pengenalan. Kesimpulan dari memori merupakan fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu yang diingat kembali. Dalam pengalaman khas yang paling diingat dalam sejarah pengembangan memori tidak lepas dari ilmuwan psikologi yang meneliti tentang apa itu memori, model-model memori, sehingga ditemukan model-model memori yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Disebut memori jangka pendek tidak pernah meninggalkan kesadaran dan senantiasa menyediakan tayangan dalam jaringan otak manusia. Dan setiap manusia memiliki struktur jalur yang berbeda. Bagi James, memori memiliki sifat dualistik, yakni transitoris sebagai pengantar dan permanen. Menurut Killer, kapasitas kita untuk memproses informasi tersebut memiliki batas sekitar 7 unit. Dalam hipotesis Miller, keterbatasan tersebut diakibatkan oleh adanya sejumlah mekanisme yang bersifat mendasar dan umum. Mekanisme selanjutnya dikenal sebagai STM, sedangkan kapasitas yang dimiliki LTM sulit bagi kita untuk mengembangkan kapasitas dan durasi informasi yang ditampung dalam LTM, karena kapasitas memori jangka panjang ini sangat besar.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.